Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Sasmita Dewi. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah adik-adik, saya akan absen dulu. Ninik Nismawati Makalo. Hadir Kak. Ariska Mentari Putri. Hadir Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Baiklah, pada materi kali ini adapun indikator pembelajaran yang ingin dicapai yaitu kita dapat memahami pengertian dari lembaga atau instansi pemerintah. Yang kedua yaitu memahami tujuan dari akuntansi pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu kita dapat memahami jenis-jenis transaksi pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi lembaga instansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan pemerintah, yang meliputi pencatatan, pelaporan, transparansi, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Adapun tujuan dari akuntansi pemerintah daerah. Pada dasarnya, tujuan akuntansi pemerintah daerah ini sama halnya dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu dapat memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu ke para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Adapun jenis-jenis transaksi pemerintah daerah yaitu ada 6. Pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah ini meliputi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenan. Yang keempat yaitu aset daerah. Aset daerah ini meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat masa lalu dan dari manfaat ekonomi. Aset dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kelima yaitu kewajiban daerah. Kewajiban daerah meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Yang keenam yaitu ekuitas dana daerah. Ekuitas dana daerah ini merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, ekuitas dana disajikan berdasarkan likuiditasnya yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ekuitas dana lencar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Adapun sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu sistem pembukuan tunggal atau biasa disebut single entry. Sistem pembukuan tunggal ini yaitu sistem pencatatan akuntansi yang dalam hal ini setiap kejadian transaksi akuntansi hanya dicatat satu kali. Yang kedua yaitu sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pembukuan berpasangan ini yaitu setiap transaksi akuntansi akan dicatat 2 kali. Artinya pada setiap transaksi terdapat 2 rekening akun yang akan dipengaruhi. Dalam sistem pembukuan dikenal dengan istilah debit dan kredit. Baiklah adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang dipahami tentang materi yang saya jelaskan tadi? Saya, Kak. Baiklah, Siapa saja para pengguna laporan keuangan pemerintah? Baiklah, para pemakai pengguna laporan keuangan yaitu penerima pelayanan atau wakil-wakilnya, seperti masyarakat, pembayaran pajak, konsumen. Pemakai pengguna juga bisa untuk penyedia sumber dana atau wakil-wakilnya, seperti kreditor, investor, pemerintah atasan. Yang bisa juga pihak-pihak lain seperti pimpinan SKPD atau PPKD, asosiasi profesi, para pemerhati pemerintah daerah. Baiklah, itu para pengguna keuangan pemerintah daerah. Apa masih ada yang kurang dipahami, Nini? Tidak ada, Kak. Baiklah, apakah adik-adik sekalian masih ada yang kurang dipahami? Tidak, Kak. Baiklah, apabila sudah dipahami, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.